Sambil saya menunggu komunikasi saya ke Pak Beni, mungkin pertanyaannya saya tanyakan saja kepada Pak Abdul Fikar. Memang hak untuk setiap orang untuk mengajukan banding. Tapi menurut hemat Pak Abdul Fikar, punya kans yang besar tidak sih diterima bandingnya? Gini, hukuman yang maksimal ya seumur hidup atau mati itu sebenarnya dia mengajukan banding atau tidak banding itu biasanya jalan sendiri itu perkara, ya. Jadi naik sendiri. Karena apa? Karena ada kekhawatiran, terutama hukuman mati. Yeah. Kalau hukuman mati itu otomatis dia naik sendiri itu, banding sendiri. Ya, karena apa? Karena itu tadi bisa jadi pertimbangan hakim tingkat pertama itu ada kekeliruan, gitu. Oke. Nah, sehingga ini kan menyangkut nyawa orang, gitu, tidak main-main, gitu. Sehingga umpamanya demi hukum perkaranya tuh jalan sendiri gitu, banding jadi banding gitu. Nah, saya kira juga dengan seumur hidup kan juga sama dengan mati, cuma ada waktu gitu ya, ada waktu panjang sampai mati gitu. Oke, ditahan dulu Pak Abdul Fikar. Sekarang saya akan hadirkan data kepada Anda pemirsa untuk melihat ini gambaran singkat mengenai perjalanan kasus. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa di 2 Februari tepatnya Teddy Minahasa didakwa terlibat peredaran narkoba. Ia juga menyampaikan eksepsi atas dakwaan jaksa, pemirsa. Kemudian di 6 Februari, JPU menanggapi eksepsi Teddy dan kemudian meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi dari Teddy Minahasa. Kemudian kita lihat lagi timeline berikutnya, di 9 Februari majelis hakim menolak eksepsi dari Teddy Minahasa. Dan kemudian di 13 hingga 16 pemirsa Februari dan Maret, pemeriksaan saksi, mendengarkan keterangan ahli, bahkan banyak sekali fakta-fakta yang diperdengarkan dalam persidangan. Dan kemudian 30 Maret, JPU menuntut Teddy Minahasa dengan hukuman mati. Lalu pemirsa, di hari ini Teddy Minahasa sempat sampaikan pledoi dulu pemirsa, di 13 April tepatnya. Dan kemudian di 18 April jaksa menolak pledoi, dan selanjutnya di 28 April sempat ada pembelaan terakhir atau duplik. Lalu 9 Mei tepatnya ini menjalani vonis hari ini, vonis seumur hidup. Oke, Pak. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Pak Beni, meskipun pasti Bapak hati-hati sekali ya untuk menjawab hal ini karena setiap orang punya hak untuk banding. Tapi mengingat hasil hari ini, vonis sudah dijatuhkan seumur hidup, ada yang menyayangkan harusnya hukuman mati karena dari persidangan kan sempat dikatakan bahwa nego dengan bandar narkoba di Taiwan, bahkan seorang aparat menyembunyikan barbuk narkoba, jadi kayak kesalahannya berlipat-lipat, pidana mati yang pantas dijatuhi hukumannya. Tapi ternyata seumur hidup, bahkan kuasa hukum Teddy Minahasa mau banding pula, Pak. Seperti apa? Ya, jadi kita menghargai, menghormati putusan hakim ya, karena sudah melalui suatu proses. Hanya kita semua juga mengikuti bagaimana respon dari pengunjung sidang yang nadanya seperti tidak puas. Hal ini tentunya bisa dimaklumi karena apa? Selama proses persidangan berlangsung, TM ini menunjukkan sikap yang lepas tangan, lepas tanggung jawab, semua kesalahan dilempar ke anak buahnya, sementara ada pembuktian-pembuktian yang telak. Seperti contoh istrinya AKBP Dodi yang menjelaskan bagaimana